Atas nama pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, Bapak Presiden, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan rombongan, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan kami di masa yang lalu. Tapi tadi ada permintaan maaf atas kekhilafan dari gubernur. Ya saya jawab, jangan salah pengertian. Kemarin pemilu dan pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman. Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian. Waduh, jangan-jangan nanti presiden nggak pernah ke Aceh lagi. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun di seluruh tanah air. Pemilu sudah usai, pilpres juga telah selesai. Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi. Karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Yang saya tahu karena saya 86, 87, 88 itu berada di Lok Sumawe dan di Bener Meriah di Aceh Tengah. Saya kemarin melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol. Saya terus terang aja harus saya sampaikan, saya kaget. Kecepatannya luar biasa. Baru 14 bulan dikerjakan sejak saya groundbreaking di Banda Aceh. Pembebasan lahan hampir di atas 90% telah selesai. Ini menunjukkan, yang saya baca, ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk agar infrastruktur ini segera selesai. Saya tangkap itu. Sehingga memang di semua provinsi selalu masalah dan problem adalah pembebasan lahan. Selalu itu menghambat proses konstruksi yang ada. Tapi di sini kemarin dirutnya Utama Karya menyampaikan pada saya, Pak, ini hampir 90% pembebasan selesai, sudah 60 kilo tapi kami baru mengejar 15 kilo. Artinya Pak, ini harus ditambah untuk urusan konstruksinya karena pembebasannya di luar dugaan kami, kecepatannya luar biasa. Ini patut kita syukuri. Karena apapun yang namanya infrastruktur di seluruh tanah air kita ini telat. Harus ngomong apa adanya. Secara terbuka saya, terlambat. Stok infrastruktur kita dibanding negara-negara sekitar kita juga masih jauh. Sehingga kecepatan mobilitas orang, kecepatan mobilitas barang, kecepatan logistik dari provinsi ke provinsi yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, menjadi semuanya terhambat. Sehingga daya saing kita, competitiveness kita, menjadi kalah. Apapun sekarang ini antar negara bersaing, antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kayak dulu-dulu. Negara kaya mengalahkan negara miskin. Negara besar mengalahkan negara kecil. Bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, pengerjaan infrastruktur betul-betul ingin kita percepat. Di seluruh tanah air dan khususnya, wabil khusus di Aceh. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki. Saya sudah berbicara dengan gubernur. Saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Wali Nangro dalam 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya juga bertemu dengan Pak Mualim, Pak Muzakir Manap. Saya ketemu. Dan tokoh-tokoh Aceh yang lainnya yang tidak saya sebut, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada problem ini Pak, ada masalah ini Pak, ada persoalan ini ya.
Tapi beri waktu saya untuk menjawab. Beri waktu saya untuk menjawab. Karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan setiap minggu. Sehingga jawabannya nanti akan saya berikan. Banyak yang sudah disampaikan kepada saya. Saya tahu. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah daerah otonomi khusus. Kita tahu Aceh mendapatkan dana otsus yang tidak sedikit. Yang itu juga diirikan oleh provinsi yang lain. Saya tadi tanya ke Pak Gubernur, berapa dana otsus kita? 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun. Plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali. Penting sekali. Uang 17 triliun itu juga uang yang sangat gede sekali. Plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana governance-nya? Apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya. Oleh sebab itu kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi, saya bertanya kepada pemerintah daerah, perlu enggak? Kalau perlu besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong ya, nanti kita beri asistensi, kemudian di bawah tidak mau, di birokrasinya. Karena itu menanggung sebuah konsekuensi bahwa governance, tata kelola harus bersih, transparan, akuntabel. Tapi kalau saya tanya kepada rakyat, pasti seluruh rakyat akan bilang iya, benar. Karena yang lain itu kecil APBD-nya, karena nggak ada dana otsus, hanya ada 6 triliun, ada yang 6 triliun, yang 7 triliun ada sebuah provinsi yang 7 triliun. Jadi penggunaan APBD saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan kepada gubernur. Gunakan fokus. Gunakan secara fokus. Berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya. Angka 14%, angka kemiskinan itu besar. Besar. Selesaikan dulu masalah ini. Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14% itu. Lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan.